Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang beraktivitas mendapat uang yang banyak dan berkah. Terima kasih. Jadi ada berita yang mengembirakan lagi untuk bangsa Indonesia, yaitu Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan tingkat kepuasan pembangunan tertinggi di dunia. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Ipsos, 66% responden di Indonesia merasa puas dengan pembangunan infrastruktur di tanah air. Prosentase ini merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Singapura. Jadi pembangunan infrastruktur menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi kemajuan suatu negara. Sebab pembangunan infrastruktur secara masif dan merata dapat memacu pertumbuhan ekonomi sehingga mengurangi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil survei Ipsos, Singapura menjadi negara yang penduduknya paling merasa puas dengan pembangunan infrastrukturnya, yang tercatat ada 74% responden di negara Singa yang menyatakan hal tersebut. Nah, Indonesia tidak mau kalah ya, berada di posisi kedua dunia ya, dengan 66% responden yang mengaku puas dengan pembangunan infrastruktur di tanah air. Posisi berikutnya ya diikuti oleh Belanda dengan 64% responden yang menyatakan puas ya. Sebanyak 62% responden di India juga puas terhadap pembangunan infrastruktur di negaranya, yang menjadi India di posisi keempat. Kemudian responden yang puas dengan pembangunan infrastruktur di negara Thailand ya, tetangga kita satu ASEAN, itu 65%, berada di posisi kelima. Dan yang 51% yaitu Meksiko ya, dengan infrastrukturnya negara Meksiko di posisi yang ke-6. Jadi itulah kriteria-kriteria yang menunjukkan bahwa Indonesia itu sudah sekarang betul-betul di segala bidang maju, infrastrukturnya luar biasa. Dan di bawahnya Meksiko ada Chili dan Jepang yang memiliki pendapat yang masing-masing sebanyak 49% dan 43%. Nah, ini adalah yang dirilis oleh Ipsos ya, penyelenggara survei ini, dengan melibatkan 22.816 responden di 31 negara. Adapun periode survei dilakukan pada tanggal 26 Mei hingga 9 Juni tahun 2023. Sementara untuk tingkat kepuasan secara global, artinya itu masih ada penurunan ya, karena terjadinya COVID kan. Sementara negara-negara lain kan tidak membangun. Kemarin kan Indonesia walaupun ada COVID kan tidak stop pembangunannya, cuman ya agak dikurangi, termasuk yang berdampak kan IKN itu agak terlambat sedikit karena memang terjadi COVID kemarin. Jadi hal itulah yang membanggakan Indonesia bisa meroket menduduki peringkat kedua dunia kan, dengan adanya pembangunan yang masif ya. Dan hal ini bagi Indonesia adalah hal yang sangat membanggakan, terutama kita sebagai rakyatnya harus bangga ya. Karena yang dulu Indonesia betul-betul dibilang negara yang kurang bagus ya. Tapi dengan kepemimpinan Pak Jokowi sekarang Indonesia kian hari kian bagus. Nah, jadi dengan adanya survei ini kita tahu kemajuan Indonesia ya, tidak berdasarkan comot sama comot sini. Nah, hal-hal yang
yang istilah yang dinilai yang ikut dalam masuk survei ini kan masalah infrastruktur, logistik ya. Ini kan semua dihitung kan. Nah, Indonesia sudah memadai lah berdasarkan data survei. Indonesia kan masuk 64,9% responden untuk dunia kan. Sehingga usaha yang telah dicapai itu kan memerlukan dana yang besar ya. Jadi makanya di kubu sebelah sering kalau tak bilang nyinyir ya, dikit-dikit utang, tapi dia tidak berpikir tujuannya untuk apa. Tapi dampaknya kan udah jelas sekarang, kita tahu bahwa dengan pembangunan yang masif dan merata, Indonesia sekarang menggeser negara-negara yang dari dulu memposisi di atas. Nah, kalau kita lihat Singapura kenapa nomor 1, saya pikir wajar aja. Singapura itu luasnya cuman sebesar Jakarta ya. Indonesia tahu sendiri kan. Jadi ya sudahlah, karena itu jumlahnya kecil, luasnya kecil, itu nomor 1. Nah, Indonesia yang besar bisa nomor 2, itu luar biasa. Jadi pemerintahan Jokowi telah memberikan kemudahan berbisnis dan membuat aturan ketenagaan yang baik ya, semuanya dipersiapkan ya, termasuk jalan segala macam itu. Nah, sebagian besar ya, pelaku usaha sepakat ya, dengan kebijakan pemerintah Jokowi melakukan hal-hal yang memang spektakuler ya, termasuk hilirisasi segala macam, sehingga nampak dan terasa sekali rakyat itu merasakan dari gebrakan-gebrakan Pak Jokowi ya. Kita sebentar lagi akan ditinggalkan oleh Pak Jokowi tahun 2024 ya, 1 tahun lagi. Sedangkan kita menginginkan Pak Jokowi memimpin lagi, tapi ya sudahlah, karena itu undang-undang aturan main, kita relakan beliaunya untuk mengakhiri jabatannya dengan baik. Legasinya yang kita pikirkan adalah legasi atau tinggalannya, kita harus cari pemimpin bukan pengganti tapi penerus ya. Nah, kita harus pinter-pinter untuk menyongsong tahun 2024 yang mendekati itu, kita sudah paham semua ya. Jadi kita sepakat agar supaya negara Indonesia akan tambah lebih maju untuk cari pemimpin yang betul-betul memikirkan rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Terima kasih. Merdeka.